sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong di seputar belajar bonsai bersama, berbudidaya membuat bahan bonsai dari nol, dari budidaya turun cangkok. Kembali lagi di sini di hadapan saya, di samping saya ada bahan bonsai waru. Ini bahan bonsai waru ekspos akar ini saya lakukan pembongkaran 1 bulan yang lalu, sudah saya update untuk teman-teman ya. Nah, jadi bisa dilihat nanti di bawah deskripsi untuk pas pembongkaran ini teknik penekuannya bagaimana, dan ada beberapa tadi pagi saya bongkar untuk bahan di sebelahnya sana, di belakang saya, yang saya belum melakukan tekuk karena ada alasan-alasan tertentu ya untuk saya langsung mau melakukan tekuk. Kalau ini 1 bulan yang lalu saya lakukan pembongkaran dinding ground, kemudian saya lakukan tekuk ekstrim, ada beberapa batang yang akar yang pecah ya. Nah, kali ini saya mau melakukan tahap kedua untuk memaksimalkan akar ini menjadi seperti nanti yang kita inginkan, baru kita melakukan seleksi cabang seandainya bahan dasar di bawah sudah maksimal. Nah, kita lihat dari dekat ya untuk bahannya seperti apa dan tekniknya nanti mengatasi pecah ini biar terlihat nanti kesannya lebih maksimal untuk penutupan pecahnya. Nanti seperti apa trik-triknya, teknik-tekniknya, treatmentnya seperti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, kita langsung lihat ya untuk bahannya ini. Ya, oke teman-teman, ini dia ya. Bahan 1 bulan yang lalu saya lakukan tekuk, terjadi akar ini pecah ada 2, bahkan 3, yang 1 cuma retak. Kemarin sudah saya berbagi juga untuk 1 bulan yang lalu teknik tekuknya seperti apa dengan melihat kondisi daun tingkat kesuburan. Nah, ini saya akan mau melakukan treatment untuk membuat alur daripada mempertegas untuk pecahan yang terjadi pada akar ini. Dengan satu catatan, jangan sekali-sekali melakukan untuk pembuatan alur kita ada pengurangan daun. Boleh tidak apa-apa melakukan pengurangan daun, tetapi daun yang berlubang atau terkena hama ya. Nah, yang seperti ini kita buang tidak apa-apa. Nah, kita biarkan dulu untuk percabangan di bawah titik tumbuh tunas sangat banyak sekali saya biarkan. Karena apa? Kalau kita sekalian seleksi untuk cabang-cabang, nanti untuk membangun daripada alur yang mau kita bikin, nanti asupan nutrisinya untuk membangun ke sini berkurang ya, karena daun kita kurangi. Saya akan coba untuk melepas beberapa pengikat tali di sini karena mengganggu daripada nanti saya membuat alur. Tentunya dengan kondisi daun yang subur seperti ini sudah ada titik tumbuh tunas baru ya, sudah mulai subur, kita lepas biasanya tidak akan kembali ke bentuk semula ya. Saya akan lepas satu persatu. Oke, terlihat ya sudah tidak kembali lagi untuk karakter daripada akar yang kita inginkan. Karena ini pengikat, tentunya kalau sudah daun subur seperti ini, seperti pas posisi kita tekuk, terus daunnya dulu 1 bulan yang lalu belum terlihat subur, ini sudah mulai ada perkembangan, nanti pengikat talinya ini akan mengganggu jalur nutrisi naik turunnya. Jadi ini akan saya buang keseluruhan untuk talinya. Terlihat ya sudah lengket ya, tapi tetap nanti kita maksimalkan lagi. Seandainya akar mana yang pengen kita gerakkan, kita tali, tidak apa-apa, kita ulang tali lagi. Tapi saya ini mau membuat alur dulu biar nanti maksimal untuk daripada akar ini nanti terekspos dan seperti yang nanti endingnya seperti kita inginkan. Kalau sudah maksimal dengan sesuai seperti yang kita mau, kita lakukan penyetelan cabang-cabang di atas. Di sana mungkin nanti ada pengurangan untuk kedepannya. Ini sudah saya lepas semua untuk talinya.
Oke, saya mau langsung untuk membuat alur ini sesuai dengan karakter pecahan yang ada pada bahan ini. Ya, oke teman-teman, selesai ya. Sudah saya lakukan tadi untuk mempertegas alur. Ada banyak sekali 3 akar ya yang pecah, terus saya sekalian membuat alur terusan mengikuti daripada gerak untuk akar ini. Kita lihat ya, tumbuh titik tunas banyak sekali di sini. Di bawah sini juga ada. Nanti kita lihat dari sebelah sana ya, coba ya. Ya, dari sebelah sini juga terlihat ya untuk mata tunasnya banyak sekali. Nanti kalau sudah maksimal mungkin akan saya setel, saya press, tapi saya mau memaksimalkan untuk atas dulu. Dan ini tadi untuk pembuatan alur saya ikut sertakan tulangnya ya. Nah, ini tulang tengahnya saya ikut sertakan, agak sedikit dalam untuk pengupasannya. Nah, terus saya biasa sederhana pakai pisau cutter karena kalau yang baru tentunya tajam sekali. Dan ini nanti akan saya kasih salep kambium setelah kering ya. Tadi sudah saya sikat bersih untuk luka-luka bekas jamur ataupun luka bekas goresan alat kita. Saya bersihkan pakai sikat yang halus tadi. Untuk sikat banyak sekali ya, kita pakai sikat cari di toko alat-alat bonsai biasanya banyak sekali. Ini saya ikat biar tidak gerak, karena ini tetap nanti dengan pertumbuhannya di atas ini nanti gerak ya. Makanya saya ikat satu saja di sini. Nanti mungkin di atas satu ini setelah saya kasih salep kambium. Karena kalau saya ikat sekalian nanti pemberian salep kambium tentunya agak repot ya, terhalang oleh tali kita. Oke teman-teman, ini sedikit ya tip. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman semua. Nanti ini dalam ya, untuk penutupannya kambium tentunya akan bagus ya, menonjol ke dalam untuk lekuannya, penutupan daripada kulit ini nanti akan terlihat bagus. Dan tidak banyak saya memberi untuk alur, karena alur ini cuma satu aja, saya kasih satu untuk mempertegas saja. Dan nanti untuk seandainya teman-teman pengen membuat karakter tua dengan penyayatan tapi tipis saja ya. Nah, ini menurut selera juga untuk teman-teman mau dibikin kesan karakter tua apa enggak. Kalau untuk waru tentunya kalau pengen kita membuat batang karakter tua dengan membuat pelukaan alur ataupun kita sayat tapi tipis saja. Kalau ini saya kasih dalam karena saya ingin mempertegas dengan bentuk yang sedemikian rupa ekspos akar ekstrim. Makanya ini saya bikin skalan ekstrim biar nanti penutupan lukanya juga kombinasinya lebih enak daripada keseluruhan daripada bahan dasar bahan bonsai waru ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari kami, dari saya di channel Bonsai Gembong, apa yang pernah saya lakukan di lahan ground saya praktekkan, saya terus berbagi untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.